Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang telah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan sholawat beringan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Profesor Dr. Yeri Madesi, SPD MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Dan perkenalkan, nama saya Anggun Hanifah dengan NIM 210355129. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh penggunaan modul asam basa berbasis guided discovery learning terhadap hasil belajar siswa SMA fase F. Dan untuk latar belakang masalahnya adalah sebagai berikut. Ialah rendahnya hasil belajar siswa yang mungkin disebabkan oleh kurangnya minat belajar siswa yang dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu cara penyajian materi yang disampaikan kurang menarik dan kurangnya kreativitas dan inovasi guru dalam mengelola kelas. Nah, solusi umum dari permasalahan ini adalah penggunaan modul berbasis guided discovery learning yang dapat menstimulasi motivasi siswa untuk belajar. Di mana hal ini juga telah didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu mengenai model pembelajaran guided discovery learning memberikan pengaruh positif terhadap literasi kimia peserta didik. Dan penelitian ini memfokuskan pada penggunaan modul berbasis guided discovery learning pada materi asam basa yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ada Adapun identifikasi masalahnya ialah pertama, pembelajaran yang digunakan saat ini didominasi dengan kegiatan berceramah, bertanya jawab dengan memberikan latihan-latihan soal. Yang kemudian mungkin disebabkan juga karena ketersediaan bahan ajar di sekolah-sekolah. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan untuk membimbing siswa pada tahap kedua, yaitu penyataan masalah pada model guided discovery learning. Kemudian yang keempat, siswa mengalami kesulitan dalam merumuskan hipotesis dan membuktikan hipotesis tersebut. Nah, adapun batasan masalah dari penelitian ini ialah menitik beratkan pada pengaruh penggunaan modul asam basa berbasis guided discovery learning terhadap hasil belajar siswa SMA fase F. Nah, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan modul asam basa berbasis guided discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Adapun kajian teori, yang pertama modul ajar. Modul ajar adalah materi ajar yang dirancang secara otomatis oleh kurikulum tertentu yang dikemas dalam bentuk satuan pembelajaran terkecil dan dapat mempermudahkan siswa belajar baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua, model pembelajaran guided discovery learning adalah model pembelajaran penemuan terbimbing, di mana model pembelajaran ini berpusat pada siswa dan siswa yang lebih aktif dan guru sebagai fasilitator. Kemudian, hakikat belajar dan hasil belajar. Nah, hasil belajar di sini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang telah dicapai seseorang setelah melakukan usaha. Dan materi yang digunakan adalah materi asam basa. Kemudian, kerangka berpikir. Pertama itu observasi lapangan, lalu penyusunan rencana, kemudian penyusunan instrumen, lalu validitas dan perbaikan. Nah, kemudian dilakukanlah pretest. Dibedakan dua kelas, yaitu ada kelas kontrol diajarkan menggunakan cara konvensional dan kelas eksperimen digunakan modul asam basa berbasis guided discovery learning. Kemudian tahap berikutnya itu dilakukan post test. Nah, lalu pengolahan data dan diambil kesimpulannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yang pertama jenis penelitian, metode penelitian kuantitatif, desain penelitian pada
desain penelitiannya ialah kuasi eksperimen. Kemudian definisi operasional. Variabel independennya adalah pengaruh penggunaan modul berbasis Quidditch Discovery Learning, dan variabel dependennya adalah hasil belajar siswa. Kemudian objek penelitian itu hasil belajar siswa. Lalu populasi dan sampel. Populasi adalah kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Batang Kapas. Dan kemudian sampel yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas IPA 2 sebagai kelas kontrol. Kemudian prosedur penelitian digunakan. Prosedur penelitiannya ialah pertama tahap pendahuluan, lalu tahap pelaksanaan, dan kemudian tahap akhir. Adapun teknik pengumpulan datanya, yang pertama dilakukan observasi awal, lalu wawancara, kemudian dilakukan tes hasil belajar, dilakukan pretest, setelah itu dilakukan post-test, dan yang terakhir dokumentasi. Kemudian instrumen penelitian. Yang pertama ada validitas instrumen, yang kedua reliabilitas instrumen, yang ketiga tingkat kesukaran, dan empat daya beda. Teknik analisis data, yaitu dilakukan dengan uji normalitas. Uji normalitas ini adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada variabel. Yang kedua, dilakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini untuk melihat keadaan homogen populasi tersebut. Kemudian uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dan yang terakhir dilakukan uji T. Uji T ini untuk menguji perbedaan atau kesamaan antara dua kondisi atau perilaku atau perlakuan. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ada teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Dan saat ini saya